Puji nama Tuhan, hari ini kita dapat kembali beribadah di ibadah online GKMI Sola Gracia. Kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dan kita semuanya mengaku bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta dengan seluruh isinya. Kiranya damai dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus turun dan beserta dengan kita semuanya dari awal ibadah online kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Dengarlah firman Tuhan yang berkata demikian, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak tercepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata
di dalam tubuh kami. Amin, amin, amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Di rumah-rumah dalam ibadah online kita pada Minggu tanggal 26 April ini. Saya percaya kasih Allah dan damai sejahteranya yang sudah kita dengar kemarin boleh tinggal dan ada di tengah-tengah hidup kita semuanya. Biarlah Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita, memberkati kita, menolong kita dan melindungi kita semuanya. Selamat beribadah, Tuhan beserta dengan kita semuanya. Puji nama Tuhan, kita patut bersuka cita karena Dia telah bangkit bagi kita semua. Dan kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan yang memberikan kita kemenangan dan kemenangan. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Dia ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Dia ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak Tuhan Allah, Juru Selamat Tuhan manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak Tuhan Allah, Juru Selamat Tuhan manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan. Haleluya, kita mau terus memuji Tuhan kita. Kita mau katakan bahwa Kau Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya, sungguh Kau Tuhan, sahabat yang selalu berada di sekeliling kami. Dan saat ini Tuhan, kita mau naikkan setiap doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami sendirian. Kami mau datang dengan hati kami. Kami mau nyanyi haleluya Yesus. Ku nyanyi haleluya.
ajaib perkasa, berbuat agung di hidupku. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu yang tiada henti bagi kami. Di tengah-tengah pandemi bersama yang kami harus hadapi, kami percaya kuasa Tuhan masih ada beserta dengan kami. Penyertaan tangan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu kami mau terus percaya mengandalkan Engkau, bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena Tuhan yang berada di samping kami, membentengi, melindungi kami, dan menyertai kami. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa bersama-sama bagi sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Apapun kondisi mereka semuanya, Engkau menyertai dalam kesehatan, dalam segala usaha pekerjaan. Tuhan yang memberkati, memelihara dalam segala studi pelajaran maupun yang dilakukan secara online. Tuhan yang menolong dan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi pemerintah negara kami. Tuhan memberikan mereka kesehatan, Tuhan memberikan mereka juga hikmat. Kebijakan-kebijakan yang perlu diambil pada situasi-situasi seperti ini. Tolong ya Tuhan, sebab hanya Engkau saja yang menjadi sandaran kami. Secara khusus kami berdoa untuk kota kami, kota Semarang, kota di mana tempat kami tinggal. Kami berdoa, Tuhan juga yang memberkati kota ini. Semuanya dalam kendali Tuhan. Tuhan jamah setiap masyarakat yang mengalami kesehatan yang tidak baik. Bagi mereka yang mengalami sakit corona ini, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami tidak pernah meninggalkan Tuhan dan selalu berharap bermegah hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Allah. Kami bawa ibadah kami pada saat ini, dimanapun sidang jemaat-Mu berada. Biar mereka juga dikuatkan melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian penyembahan yang kami naikkan, melalui doa. Karena kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang roh. Allah itu maha hadir dimanapun. Dan dimanapun kami bersama-sama berdoa menyembah Tuhan, maka Engkau hadir di setiap keberadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa kami pada saat ini. Haleluya. Amin. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk jemaat-Mu yang berulang tahun di sepanjang minggu yang lalu. Kami berdoa untuk Ibu Nanda Aprilia, Ibu Purwanti, Ibu Susi Indriani, Bapak Heri Siswanto, Ibu Kartika Wulandari, Maria Diah Susiloningrum, Ibu Sri Rahayu Purwaningsih, Bapak Cahyono Setio Mulyono, Bapak Yonatan Nasution, Teresia Yeni Ari Sustri Miriati, Ibu Brigita Grescin, Ibu Lydia Wahyuni, Maria Ellen Patricia, Bapak Kalab Suwardi, Eunike Listiawati, Ibu Umi Sarbianti, Bapak Alfred David Tetelepta, dan Johnson Johannes Handoyo. Biar semuanya Tuhan, Engkau memberkati dengan kesehatan, kekuatan, penyertaan tangan Tuhan atas kehidupan mereka semuanya. Terima kasih, kami percaya masa depan mereka Tuhan berkati, masa depan Tuhan mereka akan Tuhan lindungi dan sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Dan saat ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Bapa yang sungguh setia. Kau Bapa yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Bapa
Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
Bapa di dalam surga, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami, supaya kebenaran firman itu menguatkan setiap kami, memberi kami pengharapan untuk terus percaya dan mengandalkan Tuhan, bahwa hidup kami adalah di dalam kuasa Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, pimpin tuntun kami. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Saya percaya kebaikan Tuhan selalu ada buat setiap kita yang percaya kepadanya. Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Baik, tema kita saat ini adalah ke Emmaus, putus asa menjadi optimis. Bapak Ibu Saudara, tema yang diangkat hari ini diambil dari kisah yang tercantum dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Nah, Bapak Ibu Saudara dapat membaca lengkap satu perikop ini di rumah masing-masing, karena saya tidak akan membaca semuanya karena berhubung waktu. Nah, saya akan membagikan ada dua hal poin penting supaya kita dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Saya akan membaca mulai dari ayat 25 sampai 35 dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Ayat yang ke-25 berbunyi demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian pembacaan firman kita pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Minggu 26 April ini adalah minggu yang ke-6 di mana kita tidak bergereja bersama-sama di gedung gereja. Saya yakin banyak di antara kita yang sangat merindukan persekutuan bersama di gedung gereja kita. Anda juga rindu untuk bertemu secara langsung dan bahkan mungkin untuk sama-sama melayani bersama di gereja ini. Kita bisa bersendau-gurau bersama-sama, bercerita satu dengan yang lain, dan itu menjadi persekutuan yang indah. Tetapi faktanya saat ini kondisi saat ini belum memungkinkan, karena di tengah-tengah pandemi yang makin buruk situasinya, kita nggak tahu ke depan bagaimana.
Tetapi satu hal yang saya yakini adalah ketika kita bersandar hanya kepada Tuhan yang hidup, maka segala sesuatunya adalah di dalam kendali Dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mendengar banyak informasi bahwa usaha-usaha juga sedang lesu saat-saat ini, baik itu kuliner, pendidikan, hiburan, pariwisata, drop karena pandemi ini. Ada karyawan yang mulai dirumahkan dan tanpa jelasan kapan mereka akan kembali bekerja. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup pun mereka kesusahan. Pendapatan layanan jasa transportasi pun menurun dan itu sangat jelas sekali. Bahkan sampai kepada ibu-ibu rumah tangga, mungkin mereka harus begitu mengatur anggaran rumah tangga supaya apa? Tercukupi semua kebutuhan yang ada untuk rumah tangga mereka. Karena apa? Harga juga naik, harga tidak stabil. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa semua itu membuat hati kita menjadi cemas, hati kita menjadi panik, menjadi takut, pesimis, bahkan mungkin putus asa. Saudara, hal ini tidak jauh beda seperti yang dialami oleh Kleopas dan rekannya. Siapakah Kleopas? Kleopas adalah suami dari salah satu Maria. Kalau Anda baca di dalam Yohanes pasal 19 ayat 25 ada tertera di situ. Dan Kleopas adalah ayah dari Yakobus dalam Lukas 24 ayat 10. Nama lainnya adalah Alfeus dan dia termasuk saudara lelakinya Yusuf ayah Yesus dalam tulisan kuno. Jadi ini adalah Kleopas ini boleh dikatakan adalah omnya Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, rekan Kleopas tidak diketahui siapa namanya. Tetapi perannya juga cukup penting karena dia di situ bersama dengan Kleopas. Dan kedua murid ini bukan rasul. Mereka hanya murid Yesus seperti dengan yang lainnya, tetapi bukan rasul seperti ke-12 rasul Yesus yang lain. Keduanya mengalami kepanikan, kekhawatiran, kebingungan, dan bahkan keputusasaan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, suatu hari mereka berdiskusi dalam perjalanan ke kampung Emmaus. Nah, di dalam diskusi itu mereka membahas tentang guru mereka yang telah mati. Tetapi dikabarkan bahwa guru mereka bangkit. Dan ini bagi mereka susah untuk dipahami dan diterima. Nah, perjalanan ke Emmaus sekitar 7 mil jauhnya atau sekitar 11 km dari Yerusalem. Dan itu ditempuh dengan jalan kaki. Jadi ada sekitar 2 jam perjalanan. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan berjalan kaki 11 km 2 jam perjalanan. Dan mereka ini termasuk orang yang berani keluar rumah pada waktu itu. Situasi yang genting, situasi yang tidak baik buat mereka pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mereka bingung tentang kebangkitan Yesus. Karena mayatnya tidak ada, rekan-rekan pun ketika datang di kuburan Yesus, mereka tidak menjumpai, tidak ada informasi siapa yang membawa mayat Yesus. Tetapi para perempuan, para wanita yang pagi-pagi datang di kuburan Yesus, mereka mengatakan, mereka berjumpa dengan malaikat dan malaikat itu berkata, Yesus sudah bangkit. Konsep kebangkitan orang mati buat mereka itu tidak ada. Dan itu membuat mereka bingung. Dan perjalanan ke Emmaus terjadi pada hari Paskah. Jadi Yesus bangkit pada pagi-pagi benar. Nah, perjalanan ke Emmaus juga ini terjadi pada hari yang sama, hari di mana Yesus bangkit, hari Minggu. Dan itu terjadi pada sore hari. Dan mereka harus menginap. Karena kondisi mereka pada waktu itu adalah kalau malam hari perjalanan itu menjadi perjalanan yang cukup berisiko. Karena ada perampok dan juga binatang buas atau binatang yang berbisa.
Alkitab tidak menceritakan alasan mereka pergi ke Emmaus. Alkitab tidak menceritakan. Tetapi bisa jadi dengan situasi yang terjadi pada waktu itu, mereka mau menjauhkan diri dari kondisi yang genting saat itu dan membuat mereka frustrasi, putus asa, nggak tahu mereka harus ngapain. Ya, lebih baik mereka menepi ke tempat yang lain. Mereka juga menganggap bahwa kisah kebangkitan guru mereka adalah hanya omong kosong belaka. Karena kembali lagi bahwa konsep kebangkitan buat mereka itu mereka belum bisa menerimanya. Jadi tidak heran mereka menyusun rencana untuk pulang ke tempat mereka secepat mungkin. Dan mereka hanya berani berdiskusi di tengah jalan. Karena kalau mereka berdiskusi di Yerusalem dan orang lain mendengar itu, bisa jadi itu menjadi masalah buat mereka. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, namun semua kepanikan, kekhawatiran, kebuntuan, kebingungan, dan keputusasaan mereka akhirnya berubah menjadi sikap optimis, berkobar-kobar, penuh sukacita ketika ada orang asing yang datang mendekat dan ikut bersama-sama dengan mereka berjalan dan berdiskusi ke Emmaus. Berubah drastis. Semula mereka tidak tahu orang asing itu adalah Yesus. Sampai pada satu titik mereka mengenal. Yesus mencelikkan mata rohani mereka sehingga mereka mengerti akan kitab suci. Yesus menjelaskannya begitu detail dari kitab para nabi dan kitab Musa. Memang terjadi perubahan fisik tubuh Yesus pada waktu itu. Karena tubuhnya adalah tubuh kemuliaan, bukan seperti tubuh yang semula. Ada kuasa Allah yang terjadi pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang akan menyebabkan Kleopas dan rekannya berubah menjadi putus asa dan menjadi optimis? Itu yang akan kita pelajari pada saat ini. Ada dua hal dalam kitab suci yang membuat keduanya menjadi dari putus asa menjadi optimis, yaitu karena di dalam kitab suci itu mereka yang pertama adalah menemukan kebenaran dan yang kedua adalah mereka dikobarkan oleh iman untuk terus bertumbuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi dan kondisi sekarang ini, saya yakin bahwa kepala kita itu dipenuhi dengan corona. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di televisi, Bapak Ibu Saudara lihat di radio, Bapak Ibu Saudara lihat di surat kabar, begitu, Anda membaca surat kabar, dan mungkin juga Anda lihat itu di jejaring media sosial, maka banyak tema-tema yang dibahas adalah semuanya tentang corona. Dan kita itu menjadi tertekan, saking fokusnya kepada masalah, maka firman Tuhan itu menjadi tempat yang kecil, menjadi tempat yang kita tidak fokus ke situ. Sehingga yang muncul adalah kekhawatiran, sehingga yang muncul adalah keputusasaan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita tidak bisa terus demikian. Kita harus baca dan renungkan Alkitab. Firman Allah yang menguatkan kita. Karena satu-satunya kebenaran firman Tuhan adalah apa yang tertulis di dalam Alkitab. Dua dampak hebat seperti yang saya sampaikan tadi adalah, satu yang pertama adalah menemukan kebenaran dan yang kedua adalah mengobarkan iman. Mari kita cermati yang pertama, menemukan kebenaran. Ketika bertemu dengan Kleopas dan rekannya, Yesus bertanya kepada mereka, lagi ngomongin apa sih? Kleopas menjawab dengan wajah sedih, Pak, masa enggak tahu? Ini tentang Yesus, ini lagi viral loh saat ini.
lagi dibahas, lagi diperguncingkan. Orang pada tahu di Yerusalem, kok Anda nggak tahu? Lalu Yesus bertanya, apa itu? Dan Kleopas menjelaskan demikian. Dalam ayat 19 dia berkata demikian. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Dan tahukah saudara apa yang menjadi jawaban Yesus? Jawaban Yesus ini rodok ndak enak. Yesus ngomongnya begini. Hai kamu orang bodoh. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Lalu kemudian Yesus menjelaskan lebih detail lagi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab para nabi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain, Yesus berbicara demikian. Untuk mengerti semuanya itu, kamu harus kembali kepada firman Allah. Kamu harus kembali kepada firman Allah. Sebab itu yang menjadi dasar. Itu sudah dinubuatkan sejak semula. Ternyata Bapak Ibu Saudara, Kleopas dan rekannya hanya memahami Yesus sebagai nabi yang berkuasa di hadapan Allah dan bangsa Israel. Tidak. Yesus bukan sekedar nabi. Siapa Yesus itu? Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Dan apa yang harus dia alami itu termasuk penderitaannya sudah tertulis dalam kitab Musa dan para nabi. Sebagai contoh, dalam Yesaya pasal 53, kalau kita baca maka perikop dari pasal itu adalah hamba Tuhan yang menderita. Di situ dijelaskan dengan begitu detail bagaimana kondisi Yesus, bagaimana penderitaan yang dia harus alami. Alkitab sudah mencatat itu begitu rupa. Harusnya mereka mengerti itu, harusnya mereka membaca itu. Nah, yang menjadi akar dari segala ketidakpercayaan mereka adalah karena mereka lamban hati mempercayai para nabi. Saya membayangkan seandainya mereka itu benar-benar merenungkan dan mengindahkan firman Tuhan dalam kitab Musa dan para nabi, maka mereka tidak akan ragu bahwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu memang sudah dinubuatkan. Tapi syukur kepada Allah, Tuhan itu sangat baik. Dia tahu apa yang menjadi kelemahan dari setiap orang-orang yang dikasihinya. Yesus mendengar penjelasan Kleopas dan rekannya. Yesus tidak langsung mengatakan, oh salah kamu begini. Tidak. Yesus mendengar dengan begitu rupa. Lalu Yesus mengarahkan mereka, menjelaskannya dengan begitu rupa sehingga mereka mengerti. Bahwa pemahamanmu itu tidak seperti itu. Nah, supaya kamu dapat mengerti pemahaman yang benar, kembalilah kepada kitab suci. Bapak Ibu dikasihi Tuhan,
Jadi sumber segala kehidupan kita, sumber yang terjadi adalah semuanya harus berdasarkan kepada kitab suci. Berangkatnya adalah dari rencana dan kehendak Allah dan bukan kehendak manusia. Karena segala sesuatu yang dirancangkan oleh Allah itu pasti baik dan indah adanya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32, maka berbunyi demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan ini yang menarik. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita dalam situasi yang sekarang ini hanya fokus kepada pandemi corona dengan segala dampak yang ditimbulkannya, saya yakin kita semua pasti akan putus asa. Kita tidak akan punya tenaga lagi, kita malas untuk bangkit. Tidak ada harapan lagi. Tetapi mari kita fokus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita berbicara tentang virus corona dan segala sakit penyakit, kelemahan tubuh yang ditimbulkan, saya mengajak kita, mari kita lihat bersama dalam kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 91. Saya baca dari ayat 9 yang berbunyi demikian, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan itulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ayat 15 berkata demikian, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kalau kita bicara tentang kesembuhan, maka Yesaya pasal 53 berbunyi demikian. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita semua menjadi sembuh. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika saudara dan saya membaca dan mendengar firman itu, maka iman kita dibangkitkan. Kebenaran itu akan memerdekakan setiap kita. Kalau kita berbicara terhadap kesulitan ekonomi saat ini, Bapak Ibu Saudara mungkin mengingat kisah Elia pada masa sulit dalam 1 Raja-Raja pasal 17, di mana Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Bagaimana untuk kebutuhan makannya? Ternyata apa? Tuhan cukupkan. Apa yang Tuhan lakukan? Dia mengirim makanan melalui burung gagak. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan cukupkan situasi yang sulit dengan memakai burung gagak. Dan setelah itu kalau Bapak Ibu Saudara baca, maka Elia bertemu dengan janda Sarfat. Dan janda Sarfat itu pun mengalami pergumulan yang berat karena bahan makanan yang dia punya itu tinggal sedikit. Setelah itu habis, dia dan anaknya akan mati. Tetapi Alkitab menceritakan dengan begitu indah. Tepung dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Tuhan sangat memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan setiap umatnya. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya membaca Matius 6 ayat 33 berkata demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa semuanya itu? Kalau Bapak Ibu Saudara baca di atas ayat-ayat sebelumnya 31 dan 32, maka semuanya itu berbicara tentang makan, minum, dan pakai. Semua itu adalah kebutuhan kita sebagai manusia. Tetapi Tuhan cukupkan. Filipi 4 ayat 19 berkata demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus.
Kalau begitu, apa yang menjadi pergumulan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, ternyata Tuhan dengar dan Tuhan cukupkan semuanya. Kalau kita khawatir bergumul terhadap masa depan yang tidak pasti, ada berita baik, berita indah bagi kita, bahwa ada penyertaan Allah bagi kita. Kalau kita baca dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 berkata demikian, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Ada pertolongan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Matius 6 ayat 34 berkata demikian, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ada satu ayat lagi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Dia berkata demikian, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat yang saya sampaikan, yang saya tampilkan kepada Anda tadi, biarlah itu menguatkan iman kita. Ketika kita menemukan kebenaran di dalam firman Tuhan, maka itu akan membuat kita menjadi tidak lagi putus asa, tetapi membuat kita menjadi orang-orang yang optimis di dalam Tuhan Yesus. Nah, poin yang kedua adalah mengorbankan iman. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mendekati kampung Emmaus, Yesus seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi Kleopas dan rekannya mendesak dia, Pak, tinggallah bersama-sama dengan kami, karena ini mau malam. Biasa kalau dalam konteks keberadaan di sana, kalau malam hari itu cukup berisiko. Karena mungkin ada perampok atau binatang buas atau binatang berbisa. Nah, ketika mereka bersama-sama di tempat itu, lalu mereka makan, ada peristiwa yang terjadi. Yaitu di mana Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Nah, Kleopas dan rekannya itu kan sebelum-sebelumnya kan mendengar, mengamati, melihat Yesus melakukan semuanya itu. Lalu mulailah memori mereka kembali. Ini kan seperti Yesus, guru kami. Bagaimana dia itu berdoa, mengucap syukur, baru membagi-bagikan roti itu. Tiba-tiba mereka sadar, ini Yesus, ini Yesus. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, mereka ngerti, mereka tahu, lalu apa yang terjadi? Tuhan Yesus sudah lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya membayangkan perasaan mereka itu campur aduk. Antara kaget iya, domblong iya, melongo iya, heran iya, tetapi penuh dengan sukacita. Karena apa? Iman mereka bangkit, iman mereka berkobar-kobar. Dari yang tadinya mengalami putus asa, sekarang menjadi optimis. 180 derajat. Ketika mereka berjalan dari Yerusalem menuju Emmaus, sekarang mereka mengalami perubahan yang begitu drastis. Mereka berkata begini, hati kita berkobar-kobar dalam ayat 42. Ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dia flashback lagi. Ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Itu yang terjadi kepada Kleopas dan rekannya. Benarlah firman Tuhan. Kalau kita baca dalam Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman itu timbul dari dalam pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 7 juga berkata demikian, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena mereka telah mendengar firman dan penjelasan dari Yesus dari kitab suci, maka iman mereka dibangkitkan.
yang tadinya putus asa sekarang menjadi optimis dan berkobar-kobar. Selanjutnya, apa yang terjadi? Apakah mereka tidur? Ini sudah malam, ayo kita tidur. Tidak. Ternyata setelah mereka tahu itu Yesus, hati mereka berkobar-kobar. Apa yang mereka lakukan? Malam hari itu juga mereka kembali dari Emmaus ke Yerusalem. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, jarak Yerusalem ke Emmaus adalah 7 mil atau sekitar 11 kilometer dan ditempuh dengan jalan kaki 2 jam. Capeknya belum selesai, mereka kembali lagi dari Emmaus ke Yerusalem dengan jarak yang sama, dengan menggunakan kaki yang sama. Bisa dibayangkan capeknya double. Tetapi buat mereka itu adalah tidak masuk Tuhan. Karena apa? Ada sukacita, ada iman, ada hati yang berkobar-kobar. Karena mereka telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan betul memang ketika orang itu mengenal kebenaran, maka hati kita itu tidak bisa tinggal diam untuk menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Dan Kleopas dan rekannya, mereka segera datang ke Yerusalem. Ngapain? Menyampaikan kepada murid-murid yang lain. Apa tujuannya? Supaya iman rekan-rekannya yang lain, para murid, itu imannya juga dibangkitkan. Supaya mereka tidak tergoncang. Supaya mereka dihibur. Karena Kleopas dan rekannya telah mengalami itu dalam perjalanan dari Yerusalem ketika mereka di Emmaus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi momen yang menarik bagi kita. Mari kita saling menguatkan dengan mengabarkan firman Tuhan. Di tengah-tengah situasi saat ini, biar iman kita hanya bergantung kepada Allah. Oleh sebab itu, mari kita baca, renungkan, dan isi hati dan pikiran kita hanya dengan firman. Kalau saudara dan saya hanya mengisi hati dan pikiran kita dengan corona dan dengan segala resiko yang ada, maka itu akan membuat kita drop. Mungkin di HP kita banyak grup WA, saya yakin itu. Maka mari kita saling menguatkan dengan menyampaikan firman Tuhan di dalam grup WA. Silakan Anda pasang status tentang kebenaran firman Tuhan di situ. Supaya itu memberi semangat kepada yang lain. Kalaupun Anda mengeluh, sampaikan keluhan Anda itu kepada Tuhan yang hidup. Karena Tuhan yang hidup itu mendengar setiap keluhan anak-anaknya. Atau kalau Bapak Ibu Saudara ingin melakukan tindakan nyata, maka Bapak Ibu Saudara bisa mengulurkan tangan Anda kepada orang-orang di sekitar Anda. Kalau Anda punya berkat lebih, Anda mau membantu mereka dengan sembako, Anda mau membantu mereka dengan apapun itu, apa yang Anda bisa, bantulah mereka. Karena saat-saat ini adalah juga saat-saat di mana kesempatan untuk setiap kita berbagi berkat sebagai anak-anak Tuhan. Tapi juga jangan lupa Bapak Ibu, doakan situasi bangsa dan negara kita. Doakan pemerintah kita supaya mengambil kebijakan yang baik. Doakan mereka supaya diberi kesehatan dan perlindungan yang dari Tuhan Yesus. Doakan juga sahabat-sahabat kita. Doakan juga orang-orang yang mengalami sakit karena COVID-19. Biar kuasa Tuhan menjamah mereka. Mari juga doakan para medis yang berjuang begitu rupa supaya mereka juga Tuhan lindungi dan Tuhan sertai. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengakhiri dengan statement demikian. Mari kita terus mengisi hati dan pikiran kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena di dalamnya kita menemukan kebenaran dan firman Tuhan itu akan mengobarkan iman kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini.
Terima kasih untuk penyertaan tangan Tuhan bagi kami. Kami mau terus hidup dalam kebenaran-Mu. Kami mau terus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran-Mu itulah yang menjadi kekuatan bagi kami, pengharapan bagi kami. Seperti Kleopas dan rekannya, mereka diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Iman mereka berkobar-kobar setelah membaca dan dijelaskan oleh Yesus tentang kitab suci. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, firman-Mu ini akan tertanam dalam hati kami. Dimanapun kami berada, kami akan mengisi hati dan pikiran kami dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar firman-Nya. Kita telah mendengar kebenarannya. Kalau hari-hari ini, saat-saat ini, kau mengalami putus asa, kau enggak ngerti, dan kau enggak berdaya lagi, karena kesulitan hidup dan ekonomi dan apapun sakit penyakit, kepanikan. Mari saat ini, bagi setiap kita yang rindu untuk didoakan, letakkan tangan kananmu di dadamu, sampai engkau bisa merasakan akan degup jantungmu. Degup jantung kita semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Dan itulah janji Tuhan, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia tidak pernah membiarkan engkau. Bapa yang baik, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini datang dengan segala kelemahan mereka, segala permohonan mereka, apapun yang sedang saat ini mereka rasakan, pergumulan-pergumulan yang tidak mudah. Biarlah Tuhan, Engkau Allah El Shaddai itu menjamah setiap anak-anak-Mu, memberikan kekuatan, memberikan perlindungan, memberikan kesembuhan, memberikan akan mukjizat-Mu. Semua kami ditolong Tuhan, semua kami disembuhkan, semua kami yang mengalami putus asa boleh dikuatkan, dan setiap kami peroleh mukjizat Tuhan. Terima kasih Bapa, kasih-Mu nyata, kasih-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu. Semuanya boleh mengalami akan kuasa Tuhan yang menjamah kami semuanya. Semuanya selesai ibadah online ini akan diberkati, akan mendapatkan kemenangan dan berkobar-kobar hatinya, karena kami tahu Tuhan kami sudah menang, Tuhan kami sudah bangkit bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, lawatan-Mu turun menjamah kami semuanya. Di dalam nama, di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan agungkan Dia, Allah yang besar. Kita mau agungkan Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
bersama-sama. Sebab Kau besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang mulia, dan Allah yang sama, yang memberkati kami semuanya anak-anak-Mu, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Diberkati akan setiap pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, studi kami, pelayanan kami, bahkan apapun yang kami buat di dalam Engkau. Tuhan membuatnya berhasil, dan biarlah perlindungan-Mu turun atas setiap kami. Engkau yang melindungi kami dengan pasukan malaikat-Mu berkemah di sekitar kami. Perjalanan jauh maupun dekat, siang ataupun malam, bahkan keluar masuk kami semuanya dalam berkat perlindungan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dan ajar kepada kami untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran, di dalam kesetiaan dan ketaatan akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dan saatnya kami boleh mengakhiri ibadah online ini dengan menerima berkat-Mu yang berlimpah ruah turun atas hidup kami semuanya, yaitu bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai daripada saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semuanya masuk dalam kemuliaan sorga yang kekal. Haleluya. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Sampai bertemu kembali saudaraku dalam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus beserta dan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Shalom saudara, beragam persoalan bisa menimpa siapa saja, entah orang kaya atau miskin, tua atau muda. Setiap orang selama hidup di dunia ini selalu berhadapan dengan berbagai macam persoalan, terlepas dari status sosial, pendidikan, profesi, dan bahkan sebagai hamba Tuhan pun tidak terluput dari yang namanya pergumulan atau persoalan. Walau badai menerpa kita tidak boleh menyerah, sebab pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita. Sampai bertemu dalam kebaktian online yang akan datang Minggu 3 Mei 2020. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Sugiharto dengan tema Apa yang paling berharga. Dan berikut kita simak berita Gracia minggu ini. Selamat berhari Minggu, jaga kesehatan, tetap di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Berita kelahiran Yesaya Jeffrey Alvano, putra dari Bapak Jupri dan Ibu Yuni Purwaningsih, segenap majelis hamba Tuhan
dan Gembala Sidang GKMI Sola Gracia mengucapkan selamat atas kelahiran putra Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat mentransfer ke rekening gereja dengan nomor rekening berikut ini. Berikut jemaat yang berulang tahun pernikahan sepanjang bulan April. Dan berikut jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu depan.